Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-thani wal-arba'una irsyadut talibi zumala'ahu ilal fawaidi wa mawatinil ishkali. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab-adab seorang penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Kemudian beliau masuk ke dalam adab yang ke-42, yaitu irsyadut talibi zumala'ahu. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu membimbing sahabat-sahabatnya ilal fawaidi, menuju ke faidah-faidah, wa mawatinil ishkali, atau mungkin maksudnya wa mawatinil ishghali, karena kalau di dalam matanya itu ila mawatinil ishtighali wal faidati, ya, wa mawatinil ishkali atau ishghali, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu membimbing kawan-kawannya menuju lingkungan yang menyibukkan di jalan yang bermanfaat atau di ilmu yang bermanfaat. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi. Beliau mengatakan, وَيَنْبَغِي أَنْ يُرْشِدَ رِفْقَتَهُ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الطَّلَبَةِ. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu membimbing sahabat-sahabatnya dan juga kawan-kawannya dalam menuntut ilmu. Ila mawatinil ishtighali wal faidati. Membimbing menuju lingkungan yang menyibukkan, yang bermanfaat, dan penuh dengan faidah. Wa yudhkiru lahum mastafadahu. Dan juga hendaknya seorang penuntut ilmu itu senantiasa mengingatkan kawan-kawannya dan juga sahabat-sahabatnya kepada apa yang bermanfaat atau memberikan faidah bagi para sahabatnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan penggalan ini. Beliau mengatakan, hadzal adabu yata'allaqu birrifqati waz-zamalati fit talabi. Adab ini itu berkaitan dengan sahabat dan juga persaudaraan di dalam menuntut ilmu. Idh inna taliba la yakhlu min zamilin wa rafiqin athna'at dirasati. Sedangkan yang namanya seorang penuntut ilmu itu tidak dapat terlepas dari kawan dan juga sahabat ketika dia menuntut ilmu. Ya, saat kita menuntut ilmu, mayoritas kita itu tidak sendiri. Misalnya di dalam majelis di masjid, atau di majelis ilmu yang lain, hampir pasti muridnya bukan hanya kita sendiri, namun ada kawan-kawan yang lain. Imma 'alal masyayikhi fil masajidi. Ya, baik itu di dalam majelis ilmu yang diampu oleh para masyayikh di masjid. Wat tauratil ilmiyati, ataupun juga dalam majelis ilmu yang ada di dalam daurah-daurah ilmiah. Wa imma fit dirasatin nidhamiyati. Dan demikian juga pada majelis ilmu yang berkurikulum, seperti di pondok pesantren, di sekolah, di universitas. Wa hadza huwal ghalibu. Dan ini yang mayoritas ada, biasanya di pondok pesantren atau di majelis ilmu yang berkurikulum seperti sekolah atau universitas, itu kita hampir pasti punya teman sekelas yang sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Wa qad hatsal ulama'u istinadan ila nususis syari'ati
ala anna at-taliba yatakhayyaru liz-zamalati was-sadaqati. Ya wa qad hatsal ulama'u. Dan sungguh para ulama itu telah menganjurkan istinadan ila nususis syariati, di mana para ulama itu bersandarkan kepada nas-nas atau dalil-dalil syariah. Apa yang dianjurkan oleh para ulama? Ala anna taliba yatakhayyaru liz-zamalati was-sadaqati. Menganjurkan penuntut ilmu untuk selektif, untuk memilih sahabat dan juga saudara. Jadi hendaknya seorang penuntut ilmu itu selektif dalam memilih teman dan juga sahabat. Nah, selektifnya bagaimana? Man yuqarribuhu ila rabbihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu memilih kawan yang dapat mendekatkannya kepada Rabb-nya. Wa yanfa'uhu fi dinihi, dan juga yang dapat membawa manfaat bagi agamanya. Wa yu'inuhu ala matlabihi, dan juga dapat membantunya mencapai tujuannya dalam menuntut ilmu. Kemudian wa yahdharu man huwa bi dhiddi dzalika, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu waspada dari seorang sahabat atau kawan dekat yang kebalikannya. Artinya siapa tahu justru menjauhkan dia dari Rabb-nya, atau tidak bermanfaat bagi agamanya, dan tidak menolongnya mencapai tujuannya. Mengapa? Idit tabi'atu naqqalatun. Ya, sedangkan yang namanya tabiat itu dapat berpindah dengan mudah. Wattiba'u sarraqatun. Dan juga yang namanya watak itu menular. Kita mengetahui bahwa kawan dekat atau sahabat itu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kita. Kita melihat di antara anak sekolah sekarang misalnya. Mungkin ada yang kita lihat bahwa orang tuanya berusaha untuk mengajarkan dengan baik dalam bertutur kata, dalam bersikap dan lain sebagainya. Namun apabila di sekolah, kemudian bertemu dengan lingkungan sahabat yang ucapannya kasar, perbuatannya kasar, maka anak tersebut akan mudah untuk meniru perilaku dari kawan-kawannya. Terkadang kita melihat bahwa anak muda sekarang, ya sebagiannya mudah sekali untuk mengumpat. Wal'iyadzubillah. Maka kita lihat bahwa perilaku seperti itu menular. Wa afatul ishrati, dan efek buruk dari pergaulan itu adalah doya'ul umri bi ghairi faidatin, yaitu terbuangnya usia tanpa adanya faedah. Maka pergaulan jika tidak dijaga dengan baik, itu kita khawatir kita akan melalui usia kita tanpa faedah. Kita lihat, unzur, ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, pada kitab Ta'limul Muta'allim, Safhata Arba'ata Asyara, pada halaman 14, kemudian Khilyatu Talibil Ilmi, dapat dilihat juga di Khilyah Talibul Ilm, Safhata 30 wa 30, pada halaman 33. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dzakaral muallifu, dan sungguh muallif yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, annahu yanbaghi lit-talibi an yurshida zumala'ahu wa ghairahum minat talabati, bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu itu membimbing sahabat-sahabatnya dan juga kawan-kawannya dalam perjuangan menuntut ilmu. Ilal fawaidi, membimbingnya menuju faidah-faidah. Wa mawatinil ishtighali, dan juga lingkungan yang menyibukkan dalam kemanfaatan. Contohnya apa? Ka hifdzil adillati. Ya, contoh lingkungan yang kondusif dalam menuntut ilmu itu menghafal dalil-dalil. Wa wajhil istidlali, dan juga mengetahui sisi pengambilan hukum dari dalil tersebut. Wa tafsiril ghoribi, dan juga berdiskusi mengenai tafsir ayat-ayat yang gharib,
yang tidak umum diketahui oleh manusia umum. Wa tasjilil fawaidil 'aridati, dan juga mencatat faedah-faedah yang tiba-tiba muncul dalam benak atau dalam majelis ilmu. Wa yudhkira lahum mastafadahu minal masyayikhi, dan juga mengingatkan mereka apa-apa yang bermanfaat yang didapatkan dari masyayikh. Wa kadza fit dirasatin nidhamiyati. Nah, ini yang penting. Demikian juga dalam sekolah-sekolah atau pelajaran-pelajaran yang berkurikulum, seperti di pondok pesantren, kemudian di sekolah Islam atau di universitas Islam. Yahrisu thalibu ala ifadati zumalaihi wa musa'adatihim. Seorang penuntut ilmu hendaknya bersungguh-sungguh untuk memberikan faedah dan manfaat kepada kawan-kawannya, dan juga menolong mereka untuk memahami ilmu. Nah, mengapa sampai ditekankan di sini? Wala yabkhulu alaihim. Dan jangan sampai seorang penuntut ilmu itu bakhil, pelit dalam membagi ilmu kepada kawan-kawan pondoknya, atau kawan-kawan sekolah atau universitasnya. Dan itu terkadang kita temui dalam lingkungan pondok atau sekolah atau universitas. Seseorang yang memahami suatu permasalahan tidak mau berbagi kepada kawannya. Mengapa? Khasyata an yataqaddamu alaihi. Ya, terkadang penuntut ilmu tidak mau berbagi, itu khawatir kawan-kawannya itu lebih maju daripadanya. Ya, misalnya saya seorang penuntut ilmu yang terbiasa ranking 1 di pondok. Saya khawatir kalau saya membagikan ilmu yang saya miliki, saya tidak lagi ranking 1. Saya khawatir kawan-kawan saya itu menjadi lebih pintar dari saya. Itu terkadang kita temui dalam lingkungan sekolah atau pondok. Ya. Padahal apa? Fa inna man afada ghairahu fi mas'alatin. Padahal seseorang yang memberikan faedah kepada orang lain dalam suatu permasalahan ilmu, burika fi ilmihi. Perhatikan, akan diberkahi ilmunya. Ya, seseorang yang berbagi ilmu itu akan diberkahi ilmunya. Padahal ilmu yang kita cari itu ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wastanara qalbuhu, dan juga hatinya itu akan bercahaya. Wa ta'akkadatil masailu indahu, dan justru permasalahan tersebut itu akan kokoh tertanam di hatinya. Ketika kita mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, itu seperti murojaah. Justru ilmu tersebut akan semakin menetap di hati kita. Wa thabatat fi dhihnihi, dan juga menetap di pikiran kita. Ma'a jazili thawabillahi, belum lagi betapa melimpahnya pahala dari Allah, balasan dari Allah ketika kita membagikan ilmu yang bermanfaat. Maka hendaknya kita, misalnya kita adalah pelajar di pondok, atau di sekolah, atau di universitas, jangan sampai kita pelit ilmu hanya karena khawatir kawan-kawan kita menjadi lebih pandai dari kita. Qala Ibnul Mubaraki, ya berkata Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, awwalu manfaatil ilmi, ya manfaat ilmu yang paling pertama, an yufidat tolabatu ba'dahum ba'dun. Bahwa para penuntut ilmu itu saling memberikan manfaat di antara mereka. Ya, kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Siyaru A'lamin Nubala'i, Al-Mujallad Ats-Tsamina, jilid ke-8, Safhata 98 wa 300. Pada halaman 398. Nah, kemudian wa ma ahsana qaulal qaili, dan betapa indahnya ucapan seseorang, ya seorang ahli hikmah terdahulu. Apa yang beliau katakan? Idza afadaka insanun bi faidatin minal ulumi falazim syukrahu abada.
Jika seorang manusia memberikan faedah atau manfaat kepadamu, ya berupa ilmu, maka hendaknya engkau wajib untuk terus berterima kasih dan bersyukur kepadanya selamanya. Waqul dan kata waqul fulanun jazahullahu sholihatan afadaniha wa alqil kibara wal hasada. Dan katakanlah, fulan ini semoga Allah membalasnya dengan kesalihan, dengan kebaikan. Di afadaniha, dengan kebaikan yang dia telah memberikannya kepadaku. Ya, kebaikan karena ilmu yang telah dia berikan kepadaku. Wa alqil kibara wal hasada, dan buang jauh-jauh kesombongan dan juga rasa hasad kepada orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kemudian fal hurru yashkuru sun'anil mufidilahu, maka seorang yang mulia itu ya berterima kasih kepada seorang yang ya berbuat kepadanya karena faedah yang diberikan kepadanya, ilman wa yadhkuruhu in qama au qa'ada. Ya, maka orang yang mulia itu hendaknya terus berterima kasih kepada seseorang karena dia itu memberikan faedah berupa ilmu kepadanya dan terus menyebut kebaikannya, baik dalam keadaan berdiri atau dia duduk. Kita lihat catatan kaki, Tabaqatus Syafi'iyyati, ini dapat dilihat di Tabaqah Asy-Syafi'iyyah, Al-Mujallad As-Sadisa jilid ke-6, Safhata sab'in wa thalathina wa mi'atin, pada halaman 137. Kemudian Al-Ulama'u wa ilmun la adri, ini i'dadu, di-i'dad oleh Abdurrahmani Al-Farhanu, Safhata khamsin, yang di'idad oleh Abdurrahman Al-Farhan pada halaman ke-5. Kita kembali ke atas. Walamma tahaddatsa Ibnul Qayyim an maratibil judi. Dan ketika Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan mengenai tingkatan kedermawanan. Wahiya asyru maratiba, di mana beliau mengatakan tingkatan kedermawanan itu ada 10. Dzakara annal juda bil ilmi wa badlahu, maka Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa dermawan dengan ilmu dan juga memberikan ilmu kepada orang lain, liman huwa ahlun lahu, ya tentu saja bagi orang yang memang ahli di ilmu tersebut. Ya, jangan sampai orang yang tidak berilmu kemudian memberikan ilmu kepada orang lain. Kita lihat catatan kaki. Hadza qaidun la budda minhu. Ini adalah qaid, ya, syarat yang harus ada. Orang yang bisa memberikan ilmu itu harus berilmu. Sebagaimana orang yang bisa memberikan uang itu hanya orang yang memiliki uang. Maka syarat bagi seseorang yang ingin membagikan ilmu, dia harus memiliki ilmu. Unzur, ini dapat dilihat di Syarhu Ibni Battalin, Syarah Ibnu Battal, Al-Mujallad Al-Awwal jilid pertama, Safhata sab'in wa mi'ataini, halaman 207. Fathul Bari atau di Fathul Bari, Al-Mujallad Al-Awwal jilid pertama, Safhata khamsin wa isrina wa mi'ataini, halaman 225. Kita kembali ke atas. Min a'lal maratibi, ya, bahwa dermawan dengan ilmu dan memberikan ilmu kepada orang lain itu merupakan tingkatan kedermawanan yang paling tinggi. Wa annal juda bil ilmi afdalu minal judi bil mali. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan bahwa dermawan dengan ilmu itu lebih utama daripada dermawan dengan harta. Mengapa? Li'annal ilma asyrafu minal mali. Karena ilmu itu lebih mulia daripada harta. Al-ilmu yabqa wal malu yafna. Karena yang namanya ilmu itu akan kekal abadi, sedangkan yang namanya harta itu akan sirna. Wa minal judi bil ilmi, dan di antara contoh kedermawanan dengan ilmu, alla tabdzulahu liman yas'aluka anhu fahasbu.
Ya, hendaknya yang namanya dermawan dengan ilmu itu tidak hanya sekedar ada orang yang bertanya kepadamu, kemudian engkau memberikannya. Ya, tidak hanya seperti itu. Bal tatrahuhu alaihi torhan. Hendaknya kita mengusahakan untuk memberikan ilmu semaksimal mungkin. Tidak hanya kemudian kalau kita ditanya kemudian dijawab, tidak. Tetapi hendaknya berusaha untuk memberikannya dengan cara yang paling baik. Wa minal judi bil ilmi, dan di antara contoh dermawan dengan ilmu, an-nasaila idza sa'alaka an mas'alatin, jika ada seorang penanya yang bertanya kepadamu mengenai suatu permasalahan, istaqsaita lahu jawabaha jawaban syafian. Hendaknya engkau mempersiapkan menyelidiki jawabannya dengan jawab yang memang mencukupi dan memutuskan bagi penanya. Walam taqtasir ala mas'alatis sa'ili. Janganlah engkau mencukupkan diri dengan permasalahan yang ditanyakan oleh penanya. Bal tadhkuru lahu nadhairaha. Bahkan hendaknya engkau memberitahukan kepadanya ya hal-hal atau permasalahan yang semisal dengannya. Wa muta'alliqaha, dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ditanyakan. Wa ma'khadhaha, dan juga mungkin kekurangan-kekurangan yang ada pada permasalahan yang ditanyakan. In amkana, jika itu memungkinkan. Bihaitsu yashfihi wa yakfihi, ya di mana itu dapat betul-betul memutuskan permasalahan yang dia miliki dan juga mencukupinya. Jadi hendaknya diberikan secara maksimal ilmu tersebut. Unzur, ini dapat dilihat di Madarijus Salikin, Al-Mujalladah Tsaniyah, jilid kedua, Safhata 93 wa mi'ataini, halaman 293, ila Safhati 94 wa mi'ataini, sampai halaman 294. Wa qad hadzaral a'immatu minal bukhli bil ilmi. Dan sungguh para ulama, para imam dalam ilmu telah memperingatkan para penuntut ilmu dari pelit. Ya, pelit, bakhil dalam memberikan ilmu. Jangan sampai seorang penuntut ilmu itu bakhil, pelit dalam memberikan ilmu. Qala Abdullah ibnul Mubaraki, berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, man bakhula bil ilmi ubtuliya bithalathin. Nah, perhatikan. Barang siapa yang pelit dengan ilmu, tidak mau berbagi ilmu kepada orang lain, itu akan diuji dengan 3 perkara. Imma yamutu fayadhhabu ilmuhu. Ya, ujian yang pertama bisa jadi seorang yang berilmu namun pelit tersebut akan meninggal, kemudian ilmunya pun akan pergi, tidak akan memberikan manfaat kepadanya dan juga kepada orang lain, tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Au yunsa, atau ulama atau ahli ilmu yang pelit dalam ilmu tersebut akan dilupakan. Au yattabi'us sultana, atau ujian yang ketiga, seorang ahli ilmu, jika dia pelit dalam membagi ilmu, dikhawatirkan akan diuji dengan mengikuti penguasa. Ya, artinya penguasa yang zalim, yang barangkali akan meminta dia berfatwa mengikuti hawa nafsu pemimpin yang zalim, akan diuji dengan yang seperti itu. Kita lihat catatan kaki, taqaddama takhrijuhu, ya telah berlalu takhrijnya, Safhata 83 pada kitab ini halaman 83. Wa qala Ibnul Qasimi, dan berkata Ibnul Qasim, ya beliau adalah salah seorang murid dari Imam Malik. Kunna idza wada'na Malikan. Ya, dahulu kami ketika berpisah dari majelis ilmunya Imam Malik, yaqulu lana, maka Imam Malik berkata kepada kami, ittaqullaha, ya wahai para muridku, bertakwalah kepada Allah. Wansyuru hadzal ilma, dan wahai muridku, sebarkanlah ilmu ini.
wa'allimuhu, dan ajarkanlah ilmu ini kepada khalayak, kepada masyarakat. Wala taktumuhu, dan jangan kalian sembunyikan ilmu ini dari manusia. Yang kita lihat, ini dapat dilihat di Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, ya, pada halaman Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata khamsin wa arba'i mi'atin, pada halaman 405. Waqila, dan juga dikatakan, masinal ilmu bimithlil amali bihi wa badlihi li ahlihi. Tidaklah ilmu itu akan terjaga, ya, kecuali dengan yang semisal dengan beramal atau menyebarkannya, ya, bagi orang yang memiliki ilmu. Jadi ilmu itu akan terjaga itu dengan beramal. Kalau kita mengamalkan suatu ilmu, maka ilmu tersebut akan terjaga. Dan juga ilmu itu akan terjaga dengan menyebarkannya bagi orang yang memang ahli di ilmu tersebut. Ini dapat dilihat di Al-Masdarus Sabiqu, referensi sebelumnya berarti Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama, Safhata Thamanin wa Arba'i Mi'atin, pada halaman 408. Wa qala Ibnul Qayyim, dan berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, iqtadat hikmatullahi wa taqdiruhun nafidhu. Nah, hikmah Allah dan juga takdirnya yang berlaku itu memerlukan sesuatu. Ya, apa yang diperlukan? Alla yanfa'a bil ilmi bakhilan abadan. Ya, bahwa ilmu itu tidak akan bermanfaat bagi orang bakhil. Dan selamanya, itu selamanya. Ya, selamanya orang yang bakhil, yang pelit dengan ilmu, itu tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu selamanya. Ini dapat dilihat di Madarijus Salikina, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata 93 wa mi'ataini, pada halaman 293. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.